saudara-saudari umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menyiapkan hati, kita buka perayaan Ekaristi kita dengan lagu pembuka. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Ibu bapak saudara-saudari umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan, kita memasuki pekan Paskah yang ketiga, dan Minggu Paskah yang ketiga dikenal sebagai Minggu Misericordias Domini atau Minggu Kasih Setia Tuhan, yang dalam hal ini dinampakkan dalam diri kedua orang murid Yesus yang pulang dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Perjalanan kekecewaan dan keputusasaan itu diubah menjadi sebuah perjalanan yang menampakkan kasih setia Tuhan bagi dua murid itu. Saat mereka menerima roti yang dipecah-pecahkan oleh Yesus, terbukalah mata mereka akan kehadiran Yesus di tengah-tengahnya. Perayaan kesetiaan Allah yang kita sama-sama renungkan pada kesempatan ini menjadi bukti bagi kita bahwa Allah yang pada minggu lalu kita rayakan dalam Minggu Kerahiman sebagai wujud Allah yang Maha Kasih, hari ini kita merayakan Misericordias Domini
sebagai bukti kasih itu kasih yang tidak berkesudahan. Ia selalu hadir dan menemani seluruh hidup kita setiap saat. Pengalaman para murid, terutama 2 murid dari Emmaus, menjadi gambaran juga bagi kita bahwa di tengah keluh kesah, di tengah kegoncangan-kegoncangan hidup, justru Tuhan hadir memberikan peneguhan. Kesetiaan Tuhan tidak pernah akan habis. Dia selalu hadir dan menemani kita. Oleh karenanya, dalam penuh harapan kita mohon, biarlah Tuhan tetap tinggal di dalam hati kita. Biarlah kita mohon Tuhan untuk senantiasa tinggal di dalam keluarga-keluarga kita. Tuhan, hari sudah mulai gelap. Tinggallah bersama-sama dengan kami. Marilah saudara-saudari yang terkasih, di awal Ekaristi ini kita mohon ampun atas segala dosa dan salah kita, agar kita diubah, diperbaharui untuk terus membangun kasih kepada Allah dan juga kesetiaan kita kepada Allah dalam segala sesuatu. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Et intera pax hominibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te.
miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipere precatione nostra, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, oniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen, 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 amen. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, berkat kebangkitan Putra-Mu, Engkau selalu hadir dan menyertai kami. Kami mohon berilah kami kepekahan untuk selalu menyadari kehadiran-Mu, serta ketekunan untuk mendengarkan sabda-Mu. Demi Yesus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama dengan Dika dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri bersama ke-11 rasul. Dengan suara nyaring ia berkata kepada orang banyak, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, mujizat, dan tanda-tanda yang dilakukan Allah dengan pengantaran Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskannya dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu Daud telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus itulah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi.
Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan kamu dengar di sini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, Allah yang menghakimi semua orang menurut perbuatannya tanpa pandang muka, kamu sebut Bapa. Maka hendaklah kamu hidup dengan takwa selama kamu menumpang di dunia ini.
Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyang kamu. Kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru menyatakan dirinya pada zaman akhir karena kamu. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga iman dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Terangkanlah kitab suci kepada kami, ya Tuhan Yesus, agar hati kami berkobar-kobar mendengar sabda-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang menyatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar apa yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya kepada segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu,
untuk masuk ke dalam kemuliaan-Nya. Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Nabi Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Karena itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan, mendalami kesetiaan penyertaan Allah di dalam seluruh hidup kita, tentu masing-masing kita memiliki pengalaman-pengalaman hidup yang berbeda-beda, bagaimana Allah menyertai orang-orang yang percaya kepadanya. Allah menyertai seluruh hidup kita. Dalam pengalaman-pengalaman yang sederhana, seringkali apa yang tak terduga, apa yang tidak pernah kita bayangkan, selalu saja ada dan muncul, ada dan hadir di dalam hidup kita. Ketika kita mengalami kesulitan, tiba-tiba ada saja kita mendapatkan pertolongan. Ketika kita berada di dalam bencana yang sangat-sangat berat, selalu ada hal-hal kecil yang bahkan membuat kita bisa berusaha untuk melewati bencana, musibah, dan lain-lain. Seringkali kata yang muncul di dalam pikiran atau juga di dalam hati kita, kata mujur karena saya ditolong, mujur saya mendapatkan bantuan, mujur dia ada, atau mujur-mujur yang lainnya. Pernahkah kita membayangkan bahwa di saat-saat seperti itu, pengalaman-pengalaman yang ada adalah bagian dari sebuah perpanjangan tangan tersembunyi dari Allah untuk membuat hidup kita mendapatkan penyertaan. Sebagai orang yang percaya, tentu kita tidak pernah akan kehilangan harapan. Penyertaan Allah selalu memungkinkan kita untuk mendapatkan kebaikan, untuk mendapatkan keselamatan, untuk mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan, karena Allah tidak pernah akan membiarkan kita sendirian. Dalam skala besar ataupun dalam skala kecil, semuanya adalah sinyal bagaimana kita mau berusaha
melalui hal yang kecil dan sederhana, kita pun bisa tertolong dan dilewatkan dari segala macam persoalan-persoalan hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pengalaman kedua murid dalam perjalanan ke kampung halaman, ke Emmaus dari Yerusalem, saya sudah melewati kampung Emmaus ini. Sekarang sudah menjadi sebuah kota yang luar biasa. Dalam perjalanan dari Yerusalem menuju ke kota Kaifa, terutama dalam perjalanan untuk sampai ke Nazaret, kita biasanya lewat ke kota Kaifa di Gunung Karmel, tetapi sebelumnya biasa kita singgah melalui kota Emmaus menuju ke tempat di mana Tuhan hadir untuk memberikan kekuatan, peneguhan, bahkan menyadari kehadirannya di tengah-tengah para murid yang gelisah dan gundah gulana. Apa yang dialami oleh kedua murid itu sesungguhnya juga mungkin menjadi pengalaman-pengalaman kita. Di tengah kita memiliki harapan yang besar, di tengah kita memiliki sebuah impian bahwa orang yang kita harapkan itu sungguh menjadi pembebas, pembawa kebahagiaan, sukacita, pembawa keselamatan bagi kita, toh harus berbalik 180 derajat yang pada akhirnya membuat kita kehilangan harapan. Tetapi jalan yang Tuhan tunjukkan atau Tuhan berikan jauh dari apa yang menjadi pemikiran-pemikiran kita. Kesetiaan Tuhan akan nyata secara bebas bagi siapa saja yang berada di dalam kenyataan-kenyataan buruk hidupnya. Semuanya sangat tergantung kepada kita. Bagaimana seperti yang telah saya katakan, kita membaca kenyataan-kenyataan hidup ini. Kita melihat keuntungan-keuntungan yang kita temui, meskipun dalam hal yang sederhana, sebagai bagian Allah mendandani kita dengan cara yang sederhana itu dan membuat kita terselamatkan dari segala bencana-bencana hidup yang kita alami. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang menjadi penyertaan Tuhan dalam kasih-Nya yang tanpa batas kepada para murid yang kehilangan harapan, membangkitkan di dalam diri mereka peneguhan kembali. Harapan mereka yang runtuh terobati kembali ketika mereka tahu Yesus berusaha untuk meneguhkan mereka dengan sabdanya, dan lebih dari itu berusaha untuk menghadirkan Ekaristi sebagai perayaan yang menguatkan mereka. Dalam kapasitas yang ada, bagi kita pun menjadi sebuah cara sendiri. Bagaimana dengan kerinduan-kerinduan kita? Saya tahu bahwa semua umat pasti merindukan untuk hadir dan juga untuk bisa mengalami Tuhan Yesus hadir dan tinggal secara nyata dalam Ekaristi Kudus, untuk menerima Dia masuk ke dalam hati kita. Tetapi kenyataan-kenyataan yang ada membuat kita sekali lagi diteguhkan kembali untuk melihat apa yang terbaik bagi kita, apa yang bisa memenuhi kita, agar kita tidak kehilangan harapan untuk menyatakan kepada diri kita, Tuhan selalu ada dan memungkinkan saya untuk pada saatnya menikmati apa yang menjadi impian dan harapan-harapan saya. Tuhan
tinggallah bersama-sama dengan kami. Matahari hampir terbenam, hari mulai gelap. Kenyataan hidup yang saat ini menimpa dunia seolah-olah menjadi sebuah kenyataan cobaan yang besar bagi dunia, di mana kita semua ditimpa bencana yang membuat kita tidak bisa berdaya. Tetapi bersyukurlah, dari saat ke saat kita mulai melihat kemungkinan-kemungkinan baru Allah membuka caranya yang terbaik, sehingga bisa membuat kita mengalami kebangkitan baru. Kegelapan-kegelapan dunia, kenyataan-kenyataan seolah-olah situasi matahari mulai terbelam di dalam hidup kita, atau banyak orang mulai merasa bahwa sekarang ini usianya sudah condong ke arah terbenamnya kehidupan. Yakinlah bahwa kesetiaan Tuhan tidak pernah akan berubah. Ia akan tetap memberikan yang terbaik bagi kita, dan dengan harapan-harapan kita, Ia akan melimpahkan kemuliaannya. Semoga rahmat yang kita terima menolong kita untuk menemukan Tuhan selalu hadir di dalam keluarga-keluarga kita. Misericordias Domini. Belajarlah dari kesetiaan Allah untuk membangun keutuhan iman, keutuhan penyertaan dari Allah kepada kita, sehingga dengan demikian kita juga mampu membangun kesetiaan di dalam keluarga dan di dalam segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab iman dan tanggung jawab nyata hidup kita masing-masing. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita akui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita mohon menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Bapa di surga. Bagi semua kaum beriman, Ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada segenap umat beriman, agar mereka tetap percaya bahwa Kristus telah bangkit, tetap berada di tengah-tengah mereka, dan mengobarkan hati mereka untuk siap sedia mewartakan kerajaan kasih-Mu bagi dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, Ya Bapa, tuntunlah para pemimpin bangsa-bangsa agar mereka setia menjalankan tugas pelayanan mereka dengan adil, jujur dan bijaksana. Teguhkanlah iman, pengharapan dan kasih mereka berkat kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat yang telah meninggal dunia, Ya Bapa, persatukanlah umat-Mu yang telah Dikau panggil ke hadirat-Mu dengan kemuliaan Kristus, bahagia abadi di surga. Anugerahkanlah rahmat-Mu ya Bapa,
bagi mereka semua yang karena wabah coronavirus 19 yang melanda dunia telah mendahului kami menghadap Dikau. Bukalah pintu surga bagi mereka, terimalah mereka di dalam kemuliaan-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, ya Bapa, jadikanlah kami saksi-saksi kegembiraan kebangkitan Kristus dan penyertaan-Nya bagi umat-Mu di tengah-tengah dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, anugerahkanlah semangat tanggung jawab yang mendalam kepada kami. Doronglah kami untuk selalu berjuang mewartakan kerajaan-Mu bersama dengan semua orang yang berkehendak baik. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terimalah persembahan kami ini sebagai ungkapan iman kepada Yesus Kristus Putra-Mu,
yang telah bangkit dan menerangkan isi kitab suci kepada kami. Semoga hidup kami selalu diterangi oleh sabdanya. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada saat ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan bangkit dengan jaya. Tiada putus-putusnya Ia mempersembahkan diri bagi kami. Tiada henti-hentinya Ia membela kami di hadapan-Mu. Ia sudah dikurbankan dan tak akan wafat lagi. Ia akan selalu hidup meskipun pernah dibunuh. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli, pleni sunt caeli, pleni sunt caeli et terra. Gloria Tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, in excelsis. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus.
Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Monsinyur Edmund, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu, kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Mundi,
Saudara-saudari terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Para murid mengenali Tuhan Yesus ketika ia memecah-mecahkan roti. Haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena melalui Putra-Mu, Engkau selalu menyertai perjalanan hidup kami sambil menerangkan isi kitab suci dan membagi-bagikan roti kehidupan kepada kami. Semoga kami selalu mengenali kehadiran Putra-Mu, sehingga kami dibawa sampai kepada kehidupan yang kekal. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Ibu bapa, saudara-saudari, semua orang yang kita kasih, seluruh doa dan harapan-harapan kita, seluruh niat baik kita, seluruh isi hati kita, semua orang yang kita sayangi, kaum keluarga kita, diberkati, dilindungi, dan dituntun oleh Allah Tritunggal yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Pergilah, kita semua diutus. Amin.
Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, bergam di seluruh